Salam dulu kan ke guys. Yo. Pak. Apa-apa. Yo, ini director series yang kedua nih, friend. Masih di tempat yang sama dengan pameran Mozart. Dengan latar belakang karya my friend Jimmy Multajam. Karya Malau juga ada di sini nih, friend itu. Udah, ini karya Malau. Gawat ya. Cakep banget ya. Iya, drawingnya. Ya emang basic gue emang cakep, friend. Oh, ini karya Barik ini ya berarti ya? Iya, bener. Masa ya? Asoy. Jadi biar temanya pas. Iya, Kan Siddhartha Tata ini sutradaranya Ali Topan. Deket dengan motor, wah. Selamat filmnya, friend ya. Iya, thank you. Wah, Nggak deket-deket sama motor juga sih sebenarnya saya. Iya. Ya Tapi kita di film juga itu nggak deket-deket sama motor juga. Bener. Gue juga emang diundang, lu kan anak Vespa. Kapan gua anak Vespa? Gimana tuh, friend? Kita sih kemarin nonton seru ya. Iya. Jadi pengen tahu latar belakang gimana akhirnya lo sampai bisa mendirect Ali Topan nih. Oke. Sebenarnya kalau dirunut ke belakang gitu ya, proses gua ngerjain film itu kan memang agak panjang tuh. Patokannya pokoknya di pandemi itu kan sebelumnya gua ngerjain iklan. Nah di posisi pandemi itu job-job iklan tuh berhenti semua tuh. Padahal posisi gue di Jogja kan. Terdampak lah. Terdampak lah. Pusat industrinya kan di Jakarta tuh. Jadi otomatis begitu ada karantina wilayah gitu kan, otomatis gue nggak bisa ke Jakarta, gue nggak bisa ke job gitu. Betul. Akhirnya gue bikin cerita aja lah gimana caranya gue tawar-tawarin ke produser-produser tuh. Nah dari situ ternyata ada satu produser yang mau ngasih budget ke kita buat ngerjain satu series waktu itu, bukan film. Nah itu buat jalan gue menuju ke next step lah ke industri gitu. Nah dari situ udah mulai dikenal sama orang-orang tuh, mau dikenal sama orang-orang. Tapi kan karena memang passion saya itu kan di action sebenarnya, action, thriller gitu-gitu. Mungkin teen drama pun juga yang teen drama yang model-model gaya-gaya British lah gitu. Oke. Nah akhirnya dari situ pede tuh bikin cerita action, bikin naskah gitu-gitu, terus saya tawar-tawarin ke produser-produser yang saya kenal kan. Nah begitu mereka tawar-tawarin, mereka wah ini menarik nih, ini kita bikin nih gitu. Udah tuh harapannya ada kan, akhirnya saya percaya diri bahwa wah ini bakal bikin film action nih gitu. Sampai ke titik dimana udah hampir setahun nggak ada kabar. Gitu. Nah terus kenapa kemudian jadi posisinya wah ini kayaknya nggak ada kabar kayak gini nih, apa jadi apa enggak ya, jadi kayak digantungin gitu loh. Cuman begitu kemudian saya coba meriset ulang nih soal emang kenapa proyekku yang menurutku itu bagus gitu tapi nggak bisa terrealisasikan kan gitu. Ternyata begitu pas waktu aku cek pasarnya nggak butuh itu. Pasarnya nggak butuh action. Lagi nggak butuh action. Pasar film bioskop itu tuh memang standarnya kalau nggak horor, komedi, ya drama gitu. Jadi kayak cinta-cintaan ya kayak yang biasa kita lihat di sinema Indonesia hari ini lah gitu. Nah dari situ kan kayak berarti memang mungkin para produser nggak pede nih kalau misalnya kemudian ngasih budget yang, karena action kan pasti gede kan budgetnya kan. Effortnya gede. Effortnya gede, budgetnya gede, tapi kadang-kadang kalau udah kelempar ke bioskop penontonnya dikit. Gitu. Nah itu tuh jadi kayak bagi produser nggak menguntungkan lah gitu. Akhirnya udah tuh ke pending, nggak ada kerjaan gitu, terus langsung aduh ngapain ya ini ya, pusing aja gitu. Sampai akhirnya ada satu produser yang dari Rapi Film, Pak Sunil, nawarin, halo Tata, kamu mau nggak bikin film horor? Dia bilang gitu. Wah horor nih. Ini sebenarnya saya nggak penakut juga kan sebenarnya orangnya bikin horor, tapi karena posisinya adalah ya udah kepentok, nggak ada pemasukan, tapi ada kesempatan. Ya udah nggak pengen saya sia-siakan juga gitu. Akhirnya dari situ belajar tuh, nonton setiap hari, nonton film horor, setiap hari nonton terus dari pagi sampai malam tuh nonton, terus biar tahu caranya gimana nakut-nakutin orang tuh pakai film itu untuk membuat film horor. Akhirnya jadi tuh. Nah begitu jadi mungkin Lucky Bastard kali ya Bang ya. Maksudnya di film pertama saya begitu waktu Maghrib itu rilis di tahun 2012
2023 awal penontonnya 2 juta, 2,4 juta. Wah, Penontonnya box office, cocok tuh. Wah itu nyenengin banget sih. Maksudnya nggak nyangka aja tiba-tiba di film pertama box office, terus habis itu semua PH tuh kayak nelponin terus setiap hari nawarin ini ada horor A, horor B sampai horor Z. Semuanya horor. Semuanya ditawarin gitu. Nah malah dari situ saya bingung nih, wah kok horor semua ya? Maksudnya kan sebenarnya ya memang saya suka sama horor juga, cuman bukan yang titik mengerjakan filmnya kan gitu kan. Tapi ya karena memang rezekinya di situ, pengen ngambil masih ragu-ragu. Tiba-tiba dari Visinema si Angga ngubungin, dia nanya, "Tak, lagi sibuk nggak kita ngobrol-ngobrol yuk?" Dia bilang gitu kan. Nah tapi sebelum itu kan saya udah sempat ngerjain series di video pertaruhan gitu. Itu kan action tuh, itu satu-satunya. Jadi kalau kita mau ngerjain action itu tuh hanya bisa dilakukan di OTT. Oke, Gitu. ternyata ya. Ternyata di situ, pasarnya di situ. Tapi kalau buat ke bioskop gitu, pasarnya nggak oke gitu. kenapa bisa begitu ya? Nggak ngerti, karena memang ini kayaknya masih jadi beberapa analisa orang itu rupanya penonton sinema di bioskop itu masih memang penonton-penonton yang kelas CD. Oke. Karena penonton kelas AB itu adalah penonton ya kayak Netflix yang mereka OTT. yang mereka lebih seneng nonton film-film luar yang udah tinggal di rumah aja nonton sama keluarga bareng-bareng, nggak perlu ke bioskop ngasih spare duit banyak, itu udah selesai gitu. Tapi TV-nya kalau gede-gede kali di TV-nya rumah gede-gede, nih. show-nya mantep-mantep ya kan. Nah Bisa itu kan jadi. iya udah mendingan mereka di situ daripada ke bioskop. Home theater. Misalnya udah punya anak, punya bini, sekali pergi udah habis itu makannya segala macam, gopek pasti keluar kali ya kalau sekali keluar Bukan mungkin ya. masalah duitnya kali. Ribet kali. Mungkin nggak ngerti juga. Mungkin Iya. gitu. Nah itu tuh habis itu dipanggil sama Angga, diajakin ngobrol. Kamu tertarik nggak buat ngerjain Ali Topan? Nah, Dalam hatiku, waduh ini IP yang gede banget sebenarnya kan di tahun 77 kan. Maksudnya saya juga pernah baca bukunya, saya pernah nonton filmnya tapi versinya si Aris Yasale waktu itu gitu. Jadi Oh, sinetronnya. sinetronnya bukan yang filmnya yang si Junaidi Junaidi Salat. Salat. Belum ke situ kan. Terus wah kok film kedua ditawarin IP gede yang kayak bebannya gede banget gitu loh, maksudnya Iya. itu kan sesuatu yang kalau misalnya kemudian saya udah bikin 5 sampai 6 film nggak apa-apa, tapi di film kedua itu kayak tekanannya gede banget gitu. Cuman karena posisinya pilihannya adalah 10 orang nawarin horor, 1 orang nawarin adventure drama, Ali Topan kan jadi kayak penasaran aja buat ngambil gitu. challenge ya. Challenge. Walaupun kemudian dari awal saya sudah sadar soal faktor resiko bahwa Ali Topan itu kan memang IP yang banyak fanbase yang benar-benar setia sama si IP itu kan. Jadi kadang-kadang kan takut dengan kritikan dan cercaan orang-orang yang nantinya bakal karena pengikut setianya Ali Topan dari zamannya gitu. Nah cuma kan waktu itu diskusi sama Angga, tapi memang harusnya Ali Topan memang kita bikin di hari ini. Kita nggak bikin Ali Topan yang Kembali ke zaman dulu. kembali zaman dulu ke periodik gitu. Terus wah itu menarik gitu. Cuman memang akhirnya harus ditentuin tak, jangan sampai kemudian konteks anak jalanan di masa itu tuh Hilang gitu ya. hilang di generasi hari ini. Walaupun kemudian kalau kita bicara anak jalanan hari ini kan beda banget ya sama Iya. anak-anak crossboy pada zamannya gitu loh. Jadi ada perbedaan yang Boy 70-an banget. wah kan beda banget kan bang. Dulu anak jalanan tuh kayak keren gitu loh menurut saya, zamannya bokap masih hidup tuh dia juga termasuk kayak model-model kayak gitu. Karena kan bokap juga senang banget Ali Topan kan waktu itu kan. Nah habis itu ya kita cari coba apa ya kira-kira yang bisa mensubstitusi anak jalanan dengan Gen Z yang hari ini gitu. Nah tapi kan kalau ngomongin soal Gen Z kan saya nggak cukup relate juga nih sama yang hari ini. Nah yang jadi pendekatan saya ya apa yang pernah saya hidupi aja gitu. Maksudnya saya pernah hidup di lingkungan skena gitu, tempat dimana saya tumbuh dan besar gitu. Wah kayaknya kalau misalnya kemudian aku taruh di ruang-ruang ini nih mungkin bisa jadi potensi untuk menggantikan itu gitu. Nah habis itu coba nih saya maksudnya ngelakuin riset, menimang-nimang ini, terus melihat situasi dan memantapkan diri bahwa iya nih kayaknya memang Ali Topan bisa nih dibikin ke titik ini. Ali Topan sebagai anak ya dalam konteks underground lah gitu. Terus udah tuh aku tawarkan ke Angga gitu. Angga oke dengan itu. Oke bentuk estetikanya, bentuk musiknya semuanya oke.
Masalahnya habis itu Bang, saya harus presentasi ke anak-anaknya Tugu Esa. Oh, oke. Wah itu kan beban Soalnya lagi tuh. Gue juga ketemu ya mereka pada Mas pada Mamat hadir. kan? Heeh. Oh, Mas Kiat try. Ya, Mas Adrai terus Yusuf sama Mas Deka pada waktu itu. Wah itu saya kayak diinterogasi Bang. Ditelanjangin sama mereka, jadi bener-bener dikulik. Tapi kan abis itu kan karena kita sudah komunikasinya lancar, kita asik gitu, kemudian kita ruang diskusinya kebangun, jadinya enak gitu. Tapi kan di awal-awal kan di scanning banget tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh, wah dibedah banget tuh kamu siapa. Baru horornya berasa tuh. Baru itu horornya berasa Bang. Itu lebih Suspend ngeri dia. Itu suspend banget tuh. Wah gila sih maksudnya menghadapi mereka. Tapi kan akhirnya ya udah saya ngomong apa adanya. Karena kan dia juga sempat punya pemikiran soal kamu kan anak Jogja gitu. Ngapain kamu ngerjain Alitopan produk Jakarta gitu. Pada waktu itu tuh sempat ada anak Blok M. Iya gitu kan. Sampai pernah tuh Bang waktu itu kan abis itu saya riset tuh ke ke Blok M, ke Bulungan kan. Ketemu sama ini orang-orang di sana anak bukannya Anto Barat lah sama KPJ gitu ngobrol-ngobrol di sana. Wah itu juga abis itu ada teman-temannya Mas Mamat juga yang banyak buat di situ kan. Terus ngobrol-ngobrol itu ya semua pada bertanya-tanya tapi kok aduh rasanya saya agak ngeri aja nih sama mereka. Tapi nggak apa-apa namanya juga riset kan. Iya, nggak apa. Nggak apa maksudnya kita ngobrol santai. Menyerap informasi. Betul. Nah sampai titik dia nanya gitu, kamu ada salah satu orang yang nanya, aku namanya Mas siapa gitu. Dia nanya, Mas kamu terakhir tuh ngerjain apa ya, dia bilang gitu. Ngerjain pertaruhan, saya bilang gitu. Nah pertaruhan itu kan memang settingnya kan Jakarta kan, jadi saya juga bikinnya itu memang anak Jakarta banget di situ. Ternyata mereka semua nonton pertaruhan, gitu. Terus mereka percaya tuh, wah berarti oke nih gitu. Jadi malah justru dari situ obrolan jadi semakin asik. Habis itu dimabukin saya Bang sampai pagi Bang. Nah habis itu dari itu udah langsung jadi akrab lah. Jadi riset saya jadi lebih gampang tuh buat masuk ke teman-teman di sana gitu. Jadi justru malah sering berkunjung ke sana malahan jadi ngobrol-ngobrol asik sama anak-anak KPJ gitu. Nah udah tuh habis itu kemudian udah kita mulai menggodok naskah gitu kan. Terus gimana caranya kita bisa tetap bikin sesuatu yang tidak berbasis dialog gitu. Maksudnya kan memang yang dituju kalau buat kebutuhan industri kan lebih soal ke peristiwa yang seru kan, yang ditonton sama penonton gitu. Jadi karena sementara kan kalau kita ngomongin soal rohnya si Alitopan ini kan basisnya dia seorang anak intelektual, pembangkang dan semuanya kan memang kadang keluarnya lewat dialog kan, gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang kadang-kadang harus disesuaikan sama kebutuhan film. Karena ya kalau kita ngomongin orang-orang hari ini, penonton hari ini kan kalau denger dialog yang kelamaan biasanya udah pada skip aja tuh. Udah pada malas. Switch langsung. Iya, langsung switch gitu. Nah, kita kemarin akhirnya mencari upaya gimana caranya kita bisa membuat ini tetap ada roh utamanya tetap kita jaga, tapi keseruannya harus tetap menjadi prioritas gitu. Udah tuh kita akhirnya ya kita godok di situ. Terus begitu kemudian naskah oke, semuanya udah mau siap syuting gitu kan. Terus mulai kemudian Angga Visinema membuka kayak semacam slide announcement soal Alitopan yang mau dibikin tuh gitu. Di titik itu ngedrop lagi saya. Kenapa tuh? Kayak nggak siap gitu loh Bang. Kayak aduh, gue mampu nggak ya ngerjain ini, karena ya itu maksudnya mengingat soal IP besar yang zaman itu yang kemudian nggak tau lah kayak demam panggung aja gitu tiba-tiba iya ngedrop, aduh gimana bisa nggak ya karena ya itu agak ngeri juga kan sebenarnya kan. Ya udah tapi habis itu sama teman-teman kemudian udahlah kamu bisa udah kamu tenang aja, kamu bisa cuek aja nggak apa-apa. Ya udah habis itu saya belajar cuek gitu, terus akhirnya kita bikin ya akhirnya jadi Alitopan yang kalian tonton itu kemarin gitu sih. Sesuai sih. Ya mudah-mudahan itu ya. Sama anak-anaknya Teguh Esa emang mereka seberapa besar sih paham karya babenya gitu ya? Mereka itu punya Bible-nya Bang. Jadi mereka tuh udah punya Bible karakter Alitopan itu seperti apa dari A sampai Z. Jadi ketika kita proses mengembangkan naskah itu tuh mereka sudah punya semacam rules of the game-nya Alitopan. Topan tuh nggak begini, Topan tuh nggak begitu, Topan tuh gini, Topan tuh gitu. Jadi memang kita
jadi sangat taat dengan hal-hal yang sudah jadi pakemnya itu si Ali Topan itu. Jadi diskusinya memang apa ya, panjang banget sih. Itu ada titik di mana setiap hari tuh saya ngobrol sama teman-teman Visinema buat ngembangin naskah pagi sampai malam. Malam sampai paginya lagi saya ngobrol sama Mas Mamat. Setiap hari tuh ngobrolin apa namanya prosesnya itu terus gimana Ali Topan dirubah sama dia, ini kayaknya nggak gini, Ali Topannya harusnya gini, gitu-gitulah pokoknya. Ada supervisi lah dari supervisi sama mereka gitu. Nah itu sampai akhirnya kita oke, berarti kita sepakat soal bentukannya Ali Topan akan seperti apa gitu. Akhirnya ya udah kemudian jalan gitu. Nah begitu filmnya jadi, persoalan lain lagi. Jadi kayak udah jadi gitu kan, terus oke, aku editor, Angga sama produser di Visinema udah sepakat tuh, oke nih offline-nya kayak gini. Terus habis itu kita preview ke Yusuf sama Mas Deka, tonton tuh bareng tuh, wah udah deg-degan aja nih. Oke kita tonton yuk, tonton. Lama gitu, mereka selesai diam. Pas film selesai, suspend lagi nih bang ya. Film kelar mereka diem kan, aduh gagal nih. Terus kata-kata yang pertama terucap itu, ini bukan Ali Topan yang gue kenal nih, anjir. Itu udah langsung oke. Tapi gue gak kecewa, dia bilang gitu. Tapi dia bilang, tapi gue gak kecewa. Gue merasa gak kenal sama ini, tapi gue gak kecewa dan menurut gue ini bagus. Tapi memang gue gak, ini kayak bukan Ali Topan yang gue kenal, dia bilang gitu. Tapi bukan berarti kemudian ini jelek, enggak gitu dia bilang gitu. Nah itu kan pernyataan yang ambigu ya, ambigu banget gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya kemudian ada statement soal gue nggak kecewa itu seenggaknya melegakan lah gitu. Maksudnya nggak ngerti ya dalam hatinya Mas Deka seperti apa gitu. Nah itu yang agak lumayan dek aja di hati kan. Terus tapi ya udah habis itu nggak ada apa-apa lagi. Justru malah yang support aku banget tuh malah si siapa? Yusuf. Gitu. Karena irisan dari bentuk estetika yang ada di Ali Topan itu kan dekat sama Yusuf kan. Yusuf kan generasi hari ini, dia kan depan turas kan. Terus jadi dia merasa sangat dekat dengan komunalnya, dengan ya itu dengan ruang-ruangnya Ali Topan yang ada di film gitu. Jadi Yusuf malah justru ya memang yang aku bayangin memang di kondisi yang kayak gini gitu. Jadi tadi Yusuf di Panturas, Yusuf yang mananya, Pren? yang gondrong. Panturas bukannya pernah sama kita dulu, Pren? Dia tapi kayak manajernya atau apa gitu loh, maksudnya kayak bener-bener gitu tuh. Gitu. Si Ucup ini, pakai kacamata gondrong. Gitu. Jadi kalau gue juga emang kebetulan gue pembaca novel. Gue nonton film dulu, nonton film si versi Junadi Salat dulu. Tiba-tiba di rumah temen gue ada novelnya, secara tidak sengaja gue membaca novel sebenarnya. Memang pas lagi dibaca, ceritanya seperti ini ya. Gitu. Tapi waktu gue nonton itu juga pertama kali gue lihat, ini Gevert nih yang ini nih. Beda sama bayangan gue, karena gue membayangkan si Gevert sama siapa tuh yang botak tuh? Bobby ini kan yang selalu pengen mengambil posisi Ali Topan. Betul. Saya begitu. Betul. Jadi kalau gue lihat Gevert itu yang gue lihat yang gue baca itu kan orangnya itu hampir setara sama si Ali Topan. Kalau kemarin ini emang Gevertnya emang anak buahnya banget gitu. Pas gue lihat, gue cuma itu aja gue ngeliat. Cuman pas secara gue lihat Ali Topannya emang emang ini zaman sekarang ya udah nggak relate lagi lu kebut-kebutan di Blok M naik trail itu. Itu dia tuh bang. Iya itu. Tapi kan memang kalau di novelnya kan Bobby kan sempat naksir si Ana juga kan tipis-tipis kan. Itu kan jadi sempat ada percikan-percikan rivalitas yang muncul tuh sama si Topan tuh pada waktu itu. Nah itu juga sebenarnya tricky juga tuh waktu kita mau coba expose soal anak motor gitu, karena fenomena yang terjadi di film Indonesia beberapa tahun ke belakang itu kan banyak ini ya drama-drama soal anak-anak, teen drama soal anak SMA punya geng motor, kebut-kebutan. Itu kan jadi kayak stereotype yang selalu muncul di
di film-film kita gitu kan. Cuman kadang-kadang jalinan craftsmanship-nya tuh jadi kayak mempunyai wah ini jadi stereotype yang kayak ya elah gini-gini lagi gitu. Jadi kayak pandangan soal anak motor tuh jadi kayak tergeser ke arah yang kayak murahan dalam konteks visual film ya gitu. Nah itu kan jadi kayak wah kalau aku mau bikin ini harus hati-hati juga jangan sampai terjebak ke stereotype yang itu karena bahayanya juga malah jadi semacam another teen drama. Nah itu dia makanya juga itu pilihan yang cukup berat juga tuh waktu itu mau ada adegan balapan nggak ya atau adegan mereka keliling jalan Jakarta gitu-gitu tuh agak lumayan tricky juga tuh pada saat itu. Takutnya kita kebawa sama titik kondisi Alitopan anak tin drama yang kayak gitu gitu. Itu kerumitan pertama. Nah, kerumitan kedua kita punya ya kalau kita ngomongin soal buku kan kayaknya kita bisa membedah satu-satu ya. Si Topan, Ana, Giffard, Bobby, Dudung tuh kebedah semua gitu loh. Tapi kan kalau kita ngomongin soal film tuh agak susah kan karena untuk kita bisa terbatas semua. Di durasi gitu. Nah, rencananya waktu itu kita tuh si Angga tuh punya visi bahwa nggak apa-apa ini memang karena kita bicara soal genesisnya si Alitopan hari ini ya memang yang benar-benar mau dipegang teguh ya rootsnya Alitopan sama Ana dulu aja gitu. Artinya jadi nanti kalau misalnya memang ternyata ini works di pasar gitu. Nah, nanti seri-seri berikutnya tuh kita bisa tuh expose yang ya mungkin Giffardnya, Bobby-nya, Dudungnya. Jadi kita akan bikin itu gitu. Nah, itu yang sekarang nggak tahu itu bakal dijalankan apa enggak gitu. Tapi waktu itu memang sifatnya gitu. Makanya kemarin banyak juga tuh yang nanya-nanya sama saya ini kenapa nggak terestablish sesuai dengan kayak di buku gitu. Kan bingung juga jawabnya kan maksudnya harus nerangin ke semua orang tuh kayak detail bukunya. Iya, bukunya detail banget gitu. Itu kan jadi sesuatu yang pertama udah dikasih tahu nih, wah ini tokohnya ini pesaing, emang ingin menjadi leader and the gang, ada gitu ya segala kan. Iya, itu dia. Jadi memang rumit sih bikin film tuh memang aduh gila, jelimet banget. Emang ternyata kalau basic dari novel selalu Susah. begitu ya, selalu begitu ya. Iya, selalu begitu. Gue menarik yang ada ini mereka punya Bible gitu ibaratnya kalau komik tuh ada pin upnya udah ada tuh tandanya. Betul. Udah ada gitu. Itu kayak gimana sih bentuknya lu masih megang naskah aslinya si Teguh Esa nggak sih waktu kemarin? Naskah asli yang mana nih? Yang buat filmnya? Yang si Bible-nya Alitopan. Ada, tapi dia bentuknya PDF. Oh, udah. Dia bentuknya PDF dan tuh panjang. Jadi memang dia kayak nge-breakdown Alitopan. Alitopan adalah jadi memang poin-poin soal Alitopan tuh bener-bener komplit banget, Bang. Pantesan firm ya. Wah, gila sih itu. Gue pikir emang cuman das. Kan pernah ada pementasannya ada aja. Sempat ada pementasan teaternya gitu. Iya. Alitopan. Karena aku juga itu diliatin YouTube-nya tuh ada tuh. Jadi emang termasuk ya Alitopan udah ikon sih sebenarnya. Iya, udah sampai sebut mana Ali ya. Orang itu udah ada, Alitopan. Ya maksudnya sosok. Biasanya kan karena itu udah ada ilustrasi dulu Alitopan seperti apa. Iya. Dia begeng, jaket jeans, rambutnya poni depan. Iya. Rekan kalau dari gua ngeliatnya kayak gini, Jip. Ya ini agak rada tajam sih, maksudnya nih, ketika di era 70-an ini ada orang yang super kaya. Ini gua ya, imaji gua. Gak ada masalah, Bang. Aman. Bapaknya punya simpenan, emaknya punya gigolo. Yang cewek tuh adanya apa kakaknya ya? Adanya ya itu. Kakaknya juga simpenan om-om. This house is not a home, anjing. Tapi rumahnya kaya. Ketika kita lempar ke era 70-an, siapa ini nih peristiwa nyata yang ada di era itu? Ada nggak ya orang yang beneran gitu? Ya kan udah almarhum deh. Iya. Teguh Esa. Gua kira di Bible itu ada. Ini orangnya ini aslinya nih ya kan. Ya kita kan selalu nebak-nebak. Iya. Biasa aja nih pasti. Siapa ya orang yang itu benerannya ya gitu kan? Iya, gua pribadi sih agak ngendus-ngendus kalau gua aja. Ya kan,
kayak rada bau minyak nih tahun 70-an kita ngebom nih. Wah gila ya kan, tinggal lu cek aja dah ya kan. Ya, tapi gue kan belum gue pribadi sih sempet emang ketemu sama almarhum. Oh udah sempet lo? Sempet sekali. Sederhana, tapi tetap emang preman, friend jatuhnya. Emang wah anak jalanan nih orangnya nih. Cool lah pokoknya. Tapi beliau tuh kan pribadi yang ramah kan Bang ya? Dia datang nyamperin gua, friend, di tim. Okay. Nah, ngobrol, jadi emang welcome, bukan yang Teguh Ehsan yang ini. Dia kagak, dia mah nyantai aja, biasa. Emang pengejauhan Ali Topan jalannya dia nih secara pribadi ya, person ya. Iya, memang. Kan Ali Topan kan kalau mau tukang apa ke, mau ketemu siapa, sama aja. Iya. Cuman kan, ini kalau gua lagi bersama beberapa temen lah. Ali Topan ini kan sebenarnya pertentangan nilai sebenarnya tua dan muda kalau gua ngeliatnya. Iya. Ketika kaum muda yang selalu dibilang begajulan, berandalan, anak jalanan, ternyata kaum tuanya kan berantakan semua. Berantakan semua. Kacau kan gue. Justru kaum tuanya yang berantakan. Dan ini relate kan sama hari ini kan. Relate banget sebenarnya. Kan selalu begitu. Yang tuanya berantakan. Itu kayaknya emang dari generasi ke generasi selalu terjadi kan sebenarnya kan. Lama-lama jadi berantakan. Betul. Cuman memang akhirnya bentuk zaman dan bentuk solusinya yang berubah kan. Seiring perkembangan zaman kan harusnya jadinya kan. Bentuk pembangkangannya mungkin bahkan juga Sama aja, Fred. sama aja ya. Sama aja. Lu perhatiin tuh, anggota-anggota DPR ada juga simpenannya, bininya ada juga gigolonya. Iya emang sih. Ya, anaknya begajulan. Cuman bedanya mungkin anaknya jelek, yang Ali Topan rada keren, ganteng, banyak ceweknya nih ya. Iya. Ceweknya nggak banyak deh, Pren. Yang naksir banyak Ali Topan, iya. Fred. Ya kan, temennya anak Karenina juga di sinetron juga kan demen juga. Iya kan di bukunya juga ada kan. Iya, emang Ada percikan-percikan terus. Kecil, gitu. percikan-percikan asmara Iya. kecil gitu, tipis-tipis. Sedap itu ya bagian itunya tuh. cowok-cowok Sigma lah sebenarnya. Ya. Sigma. Anjay cowok Sigma. Tipikal Sigma. Cuman ya itu dia sih Kak, emang dari beberapa ulasan lu dari awal sampai akhir gue nikmatin ya kan. Emang kenapa kalau film dengan dialog terus keganggu penonton? Ini aktor yang nanya nih, Pren. Ah, kagak anjing. Iya itu menarik kan? tapi bener itu menarik sebenarnya gini. Ketika kemudian Oke, gua kasih ilustrasi sedikit ya. Gua kasih ilustrasi sedikit. Itu Tarantino filmnya ngomong semua dari awal sampai akhir. Lu juga setuju? setuju. Oke. Tapi kita nontonin. Before Sunrise itu Ngobrol dari awal berdua. terus. Before Sunrise, Gue Before suka itu ya gue suka banget itu karena itu biasa dialog dan gue suka pribadi. Tapi masalahnya Bang Riki di Indonesia itu nggak terlalu kemakan sama audiens. Itu yang akan menjadi karena gini sebenarnya Bang di film ya bukan Ali Topan ya di film-film saya yang lain misalnya ketika kemudian ada dialog-dialog yang penting itu begitu ketemu sama produser dipotong karena posisinya ini jadi pacingnya terlalu lambat nih kalau gini nih gitu. Nah sementara kita di Ali Topan itu sebenarnya kita Tunggu juga deh, sorry deh. Lu bilang penonton kagak makan. Kedua produser motong. Ini agak dua produk yang agak beda nih. Beda. iya. Nah produser sama penonton, produser itu adalah perwakilan dari penonton. Dia karena Membaca pasar, Dia gitu. membaca pasar. Dia sudah ya produser itu sudah belasan tahun, puluhan tahun membaca pasar bagaimana dia akan menyajikan film buat penonton, gitu kan. Jadi dia tahu apa yang disukai oleh penonton, apa yang tidak disukai oleh penonton. Nah, makanya dia punya ukuran dan perbandingan. Nah, kalau film laku, ya itu tapi memang sebenarnya itu masih 50-50 ya, nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan laku. Serius itu nggak ada jaminan. Tapi pada akhirnya dia punya kuasa untuk membuat segala sesuatunya. Oh ini harus punya
pacing cepat. Ini dipotong nih, ini karena kelamaan, karena ada kebutuhan kejar durasi juga bang. Jadi Ya, kayak lu kompromi lah ya. kompromi. Misalnya gini, di XX1 ketika kita punya durasi 90 sampai 105 menit, itu kita bisa dapat setiap harinya 5 show gitu. Tapi kalau filmnya sampai 2 jam, itu kita cuma dapat 4 show, 3 show. Nah itu kan kacamatanya kan bisnis banget. Nah ukurannya adalah soal produser membaca penonton itu dengan kacamata itu. Soal bisnisnya itu yang kemudian elemennya soal ukuran durasi, soal pacing filmnya, soal penonton yang menurut dia. Nah gitu-gitu tuh banyak gitu. Nah sementara yang kemarin waktu kita bikin itu sebenarnya aku ada beberapa scene yang kemudian itu akan menjadi statementnya Ali Topan. Soal kalau diingat di bukunya soal dia terlambat, terus nggak dibukain sama gurunya tuh, gitu kan. Terus gantian tuh besokannya gue datang duluan, guru datang, gue kunciin dia terlambat, gitu kan. Itu kan ada kan, itu bisa masukin tuh kayak gitu. Akhirnya kepotong. Ya gitu. banyak quotes sebenarnya. Banyak, tapi itu yang aku sayangkan juga itu juga jadi hilang sebenarnya gitu. Tapi ya memang ya udah ini jadi kayak kesepakatan kita bersama karena memang satu yang kita bilang ya soal durasi, soal pacing gitu. Jadi memang itu di dilema yang memang harus terjadi di ruang editing sebenarnya. Ini aku dalam konteks bukan nyalahin produser enggak ya gitu. Karena takutnya wah, ini mah takutnya ini kan soal Udah ruang nyalain juga nggak apa-apa, Frank. Ada di calling bang saya bang. makanya mendingan nyalain penonton, friend ya. Penonton nggak bisa disalahin bang, penonton nggak bisa disalahin. Bagaimanapun juga penonton orang yang tidak pernah bersalah gitu. Itu makanya kita memang diskusi kreatif dari pra sampai editing itu tuh bisa jadi beda jauh banget. Iya kan. Iya benar sih. Gua kan ya itu dia. Di film Inglourious Bastard tuh. Itu kalau Relanda Jim cuman duduk ngobrol. Wah itu mah gila itu, Hans Landa itu, Christopher Waltz itu saya suka banget di situ performanya kan. Iya, kan gue pikir gini, bila perlu Costi Promos panggil ke sini bikin film di sini. Berpikir produser emang, lu mau bikin yang gede nggak sekalian? Ya kan, lu ajarin bahasa Jawa kalau buat film Jawa bisa gue ya. Kalau emang begini doang duduk, friend. Sesek gue. Karena ada satu orang nih, ketahuan, mati loh. Itu apa ini kali nggak tahu nih ini. Apa memang kapasitas aktornya untuk berdialog panjang masih diragukan? Ada itu nggak? Enggak ada soal nggak ada soal tentang itu. Tapi memang itu aja sih. Maksudnya dari pengalaman saya itu memang di film kedua ataupun kan sebenarnya selain saya ngerjain 2 film itu kan ada seri-seri yang udah aku kerjakan. Faktanya itu saya bekerja dengan 4 PH yang berbeda, tapi mereka punya pola yang sama. Produser-produser ini ya. Soal memperlakukan bahwa ini kayaknya bisa jadi nggak penting loh. Ini kalau kamu tarik nggak ada efek apapun karena kita kan tetap progresi cerita ini harus gini gitu. Nah gitu-gitunya tuh itu ruang diskusi yang di ruang diskusinya itu. Betul, itu ruang-ruang yang memang jadinya tuh ada ada mandatori yang harus kemudian dilakukan karena itu ya ngomongin soal ukuran yang ideal menurut mereka gitu. Ya. Sementara kalau kayak misalnya aku di Jogja dulu aku membuat film pendek. Di YouTube ada tuh Los Jogjakartos, itu soal kehidupan premanisme di Jogja setelah jam 10 malam gitu. Ada anak-anak skinhead, ada preman yang agamis gitu, ada pokoknya itu seputar rebutan burung gitu. Jadi modelnya Quentin juga tuh, modelnya saya bikinnya. Itu basis dialog dan nggak ada yang mengkoreksi karena yang mengkoreksi saya. Pemodalnya saya gitu. Jadi di situ filmnya itu dialognya banyak banget, tapi itu dialog yang justru memang menjadi roh dari filmnya. Jangan salah kalau ya saya suka banget sama Quentin Tarantino, saya penggemar beratnya dia, film-filmnya dia saya tonton semua gitu. Maksudnya memang dialog bukan menjadi sesuatu yang kemudian harus dipinggirkan, enggak. Tapi ternyata ketika kita masuk ke
ruang industri harus ada adjustment soal itu, harus ada kompromi soal itu. Nah itu yang memang jadi harus disepakati ketika kita sudah memutuskan untuk masuk ke dalam ruang industri gitu. Makanya kayak kalau di Jogja dulu kan perskenaan film-film art house itu kan gede banget ya di sana ya. Maksudnya anak-anak Jogja tuh waktu itu jauh lebih memilih untuk filmnya tuh menjadi film alternatif yang distribusinya lewat festival-festival. Karena mereka mau bikin apapun pemodalnya dari luar yang mereka memang mengutamakan soal intelektual. Artinya yang terlihat di situ adalah long take adegannya lama, hanya dialog segala macam, tapi mereka punya kebebasan untuk mencipta itu gitu. Nah, itu yang kemudian memang awalnya saya rohnya dari situ. Bagus, keren. Betul itu kayak gitu. Tapi seiring kemudian berkembang untuk menuju ke industri, nah kita tuh masuk kayak di wilayah yang antah berantah gitu loh, Bang. Iya. Hutannya beda lagi gitu loh. Nah, itu tuh dimana di situ kan ya saya hitungannya sutradara baru lah dibandingin kayak sutradara senior yang lain ya. Jadi kayak bener-bener masuk ke dalam lumpur, nyari, wah gila ya ternyata ini ada hutan yang lebih liar lagi di sini nih, gitu. Gitu sih, jadi posisinya emang apa ya, maju mundur tuh, ini salah nggak ya? Ini bener nggak ya? Gitu-gitu lah, itu jadi kayak memang rumit banget gitu. Ya, jadi buat dijalanin. Pas di film itu juga, ini Ali Topan nih, ini anak kan pinter ya minta ampun, kritis, berani berpendapat, ngehe gitu. Nah emang aku baru di tengah baru tahu tuh kalau dia punya sikap. Akhirnya dia ngomong sama si anak Karenina tuh yang di trotoar itu kan. Gitu. Cuman emang nggak ada latar belakang kayak dia ini di sekolah atau segala macam apa gitu, emang nggak ada. Itu termasuk yang menjadi pertimbangan sama produser ya, penokohan dia yang kayak gitu. Betul. Karena tuh kan soal yang nguatin si Ali Topannya kan sebenarnya kan. betul, soal dunia sekolah pun juga akhirnya kita rubah. Enggak. Karena memang ya sekarang kalau kita lihat film-filmnya Nicole yang sebelumnya itu kan memang settingannya anak SMA semua. Iya. Iya. Nah kalau kita mencipta ruangnya itu jadi kayak apa bedanya dengan film-film yang lain gitu loh. Kayak kita nggak punya signature atas itu. Itu yang pertama. Nah menuju ke dialog ketika di rooftop itu yang mereka ngobrol soal jalanan adalah tempat gue menaklukkan kekalahan yang nggak pernah mereka menangkan itu. Itu kan sebelumnya ada beberapa dialog lain yang muncul di awal-awal gitu kan. Tapi ya memang itu lagi-lagi kan karena kita harus kejar durasi, kita harus bikin itu pack. Jadi kadang-kadang memang ya harus ada keberanian untuk kemudian memotong hal-hal yang memang dirasa agak dragging gitu loh, kayak gitu. Nah, tapi kan akhirnya scene itu harus tetap dipertahankan. Karena kalau misalnya kemudian scene itu kita mau cabut lagi, ya kita nggak punya apa-apa kan. Iya betul. Kita kayak ya apa bedanya sama orang-orang yang lain gitu loh. Nah itu jadi salah satu yang harus dipertahankan. Pas waktu dalam proses dia berjalan keluar dari Jakarta pun sebenarnya banyak tuh dialog-dialog kecil yang sebenarnya kita munculkan juga gitu. Tapi memang ya udah itu karena kita harus sekali lagi nih harus nge-trim durasi gitu, jadi memang ada banyak hal yang harus disesuaikan dan itu atas dasar kesepakatan bersama lah gitu. Musyawarah mufakat. Ini ya mungkin antara lu pengen coba bikin elemen surprise ketika di terakhirnya anak Karina mendapatkan buku. Gue baru tahu Ali Topan ternyata jago gambar. Iya. Oke. Biasanya kan kalau di film kan ada planting, ada apa, enggak ada plantingnya nih ya kan. Jago gambar Ali Topan ternyata. Iya. Itu sih gua ya mungkin ada udah lu bikin, cuman mungkin karena pertimbangan ini udah ada. Nah, jadi dan di Bible tuh ada. Di Bible itu kalau dia tuh emang jago sketchers gambar gitu ya. Iya, itu ada. Seni Ali Topan itu kita. Ya. Ali Topan adalah Hali. Seniman jalanan. Dari Kalimantan. Nah, gue pengen nanya agak enteng-enteng aja nih. Nggak apa-apa Bang. Ini kritik film tuh wajib loh Bang. Harus Bang. Sebenarnya selalu enteng, cuman memang kekenannya berat. Gak apa-apa, tapi ini menyenangkan sih. Iya, seru ya. Seru. Justru ini kan harus diungkap semuanya tuh. Jujur sih gue sih pas selesai
gue senang, happy gitu gue ngelihatnya. Maksudnya Tak sambil minum tak ya? Yuk, silakan. Waktu itu kan kita kan lagi di premier lah datang ya kan. Iya. Sama anak-anak gitu kan. Terus ada applause 2 kali dari penonton itu jarang gue dapetin di premier gitu. Sebelumnya dia sama gue nonton premier film juga. Oh, oke. Cinta-cinta juga. Iya, ya inisialnya JDR ya filmnya ya. Ya inisial aja. Inisialnya. Nggak, maksudnya berasa tepuk tangannya kurang ikhlas gitu. Prek gitu ya. Oh ini kan pas typing, wih 2 kali lo friend. Oh sih indikasi gitu. Kalau penonton berasa gitu. Cuman ya kalau pembaca novel ya udah pasti pembaca novel tuh udah punya Tafsir. iya, udah ada Bible sendiri jangan-jangan. Ada, Bang. Itu saya kemarin abis di X kan, search gitu. Ada ini orang dari koran Sindo, dia ngotok banget soal Alitopan. Itu dia bikin tweet. artikel kritik soal Alitopan yang aku bikin. Gitu. Banyak banget, itu lengkap banget. Jadi cara pandangnya memang karena dia memang benar-benar Dari novel. dari novel banget kan. Jadi ya itu memang sesuatu yang ya wajar gitu. Ya. Itu sudah aku siapkan sebelumnya. Makanya ya Bang, sebenarnya ya Bang, kan ada ngobrol sekalian waktu itu kan sempat ngomongin Alitopan kan, kalian berdua tuh. Nah waktu itu kan aku kan nonton juga tuh kalian seri kalian yang waktu itu. Habis itu kan Bang Jimmy ngomong, ayo Pak ngobrol. Wah ini aku ketemu sama 2 penggemarnya Alitopan nih kayaknya berat juga nih gitu. Gua kebetulan aja sih ketemu novelnya waktu. Tapi nggak apa-apa, SD. justru itu. Aku tuh sebenarnya pengen butuh kritik kayak Bang Riki barusan gini ini menarik sih. Iya. Tapi emang kalau untuk generasi, dulu tuh emang generasi pembaca kali ya. Iya, zaman betul. Dulu. Betul. Jadi di kepala kayak gimana gitu. Gue juga ngepermak jenis abang gue gara-gara Alitopan, friend. Iya. Udah gitu, habis lihat Junior di Salat, bahkan ngeliat Roy Martin gini jaketnya, wih Alitopan nih Roy Martin begitu. Iya. Punya banyak sendiri kan. Yang Cinta di Bulan Desember apa tuh yang dia gini kan, ini Alitopan nih gitu. Sampai anak kecil tuh ya ngeliatnya begitu. Emang sempat jadi semua orang, oh lo yang Alitopan lupus apa golagong nih? Sempat kayak gitu. Serunya ya. Gak mungkin catatan si boy kita berarti ditaruhnya. Gue enggak. Lalu kalau lo selengean, wah ini kocak-kocak, lupus nih orang nih ya gitu kan. Patokan remaja zaman dulu. Tebak-tebakan ya. Iya, wah ini karakternya Altop nih, Altop gitu. Itu tuh. Sampai seperti begitunya gitu. Nah kalau casting, ini lucu juga nih casting ini kan. Karena kan gue terus terang gue tuh kalau Alitopan itu nih orangnya kurus, krempeng, ngeselin. Gue tempat ada agak ngeselin karena main logika mulu gitu ya kalau dia itu kan. Beda nih, lu keker. Wah. Ini pas pemilihan aktor itu gimana sih? Produser tuh ada ide nggak sih? Ikut nggak sih di situ? Justru kalau ngomongin Nicole sebagai Alitopan itu malah munculnya dari Mas Mamat. Oh gitu. Mas Mamat itu tuh dari sejak Alitopan kita mau syuting itu dia cerita bahwa 6 tahun yang lalu dia tuh ketemu, Nicole kan sering latihan boxing di Bulungan. Di Bulungan, jadi sering ketemu sama Mas Mamat juga gitu. Jadi Nicole memang berinteraksi sama anak-anak juga. Nah Mas Mamat tuh cerita, gue tuh udah dari dulu tuh ketemu dia udah ngebayangin ini Alitopan yang paling cocok nih, gitu. Jadi dari awal emang dia sudah punya pattern Alitopan menurut versinya. Kalau tadi Bang Jibi punya versinya sendiri. Iya. Pembaca kan emang lebih liar lagi. Lebih liar lagi kan. Kita kan punya kacamata masing-masing. Iya. Betul. Nah itu tuh jadi sesuatu yang bagi dia Alitopan tuh kayak gitu. Nah ternyata di luar ngomongin soal kepinginannya Mas Mamat bahwa Nicole akan jadi Alitopan, si Visinema tuh ternyata juga punya pilihan yang sama tanpa mereka ngobrol ya. Gitu, tanpa mereka ngobrol ternyata mereka udah punya pilihan yang sama. Ditawarinlah ke aku gitu. Nah sebenarnya di awal ketika ditawarin aku juga agak sempat mikir karena kan
di pertaruhan The Series yang aku bikin itu kan karakter utamanya juga Nicole. Oke. Gitu, tapi kan versi beda rambut apa segala macam Ya, gitu kan. kita belum nonton series sih, tapi filmnya kita udah nonton. Ya, itu kan Nicole kan ada kan. Iya. Nanti ada Ali Topan series gitu. Bukan, bukan yang pertaruhan. pertaruhan yang kita pertaruhan tonton yang- dulu, iya. ternyata bikin series yang bikin. Series pertaruhan itu ya. Iya. Gue belum. Nah, itu kan karakter utamanya sekarang kan si Nicole kan yang bawa karakter itu kan. Nah, saya juga awalnya mikir nih, wah, ini Pengulangan gitu ya. kayak pengulangan sebenarnya gitu. Cuman habis itu aku juga sempat ngomong ini aku takut banget sih kalau misalnya kemudian kita jadi kayak mengulang yang sama gitu. Cuman habis itu yaudah coba kita petakan ulang siapa nih bad boy yang bisa menggantikan posisinya si Nicole gitu. Kita lama tuh cari-cari orang-orangnya gitu. Ada si A, si B, ya si A, si B, si C itu tah orang-orang ya aktor-aktor. Sebut aja, nggak apa-apa juga. Ya kan udah kejadian ya kan. Oke. Ya kayak misalnya awalnya kan yang gue bayangin tuh kayak Abizar di Balada Si Roy itu. Yang Oh, kacamata gue di situ iya, sebenarnya. Itu tuh oke. awalnya di situ. Tapi kan karena dia udah ada di Si Roy, Di Si Roy, jadi oke yang Keluar lain. banget, gitu. Yang lain terus abis itu Angga Yunanda. Tapi kan dia manis banget. Iya. Gitu kan nggak masuk. Dah cari terus. Iqbal cari sempat terus. Iqbal sempat Dilan tapi nggak kan bisa. dia. Nah itu dia. Udah kenceng banget di Dilan ya. Nah, Di itu Dilan dia kelok udah. jadi pilihan aktor-aktor mudanya tuh terbatas karena memang aktor-aktor yang punya kemampuan itu udah jadi karakter ikonik di peran mereka masing-masing. Kan berarti ada keuntungannya. Wah, kita bikin bintang nih. Itu dia. Create. Gitu. Tapi emang aktornya harus bisa loh. Gue bisa di sini berubah, harus begitu kan. Semua kan ada dalang, friend. Karena gue tertarik ketika lu bikin burung, film burung lu itu. Anak-anak jalanan, anak-anak skinhead yang lu direct itu. Enak banget pasti perasaan lu, friend. Ya, kalau gue kan masih percaya seniman adalah Tuhan bagi karyanya sendiri. Betul sekali. Lu punya kemampuan itu. Punya. Poles, jadi. Kalau lu terima barang udah jadi, Hitungannya nggak semudah itu bang. ternyata. Kita mau membentuk seseorang menjadi main karakter, main cast di film yang bawa cerita. Itu kan juga ada standarnya bang. Ya. Numbers. Itu faktanya pahit, tapi terjadi. Gitu. Soal coba yuk kita cari, kita open casting ya, gitu. Itu bisa banget kita lakukan sebenarnya. Tapi posisinya ketika kita ngomongin pola industri, ternyata numbers is matters. Ini siapa? Dikenal publik apa enggak? Bobot bibit bebet. Betul. Babat. Followersnya Berapa apalah ya. Rupanya itu penting banget bang. Itu Iya, yang iya. jadi ya dari ketika saya bikin film pertama udah langsung ternyata gini ya cara mainnya. Makanya kita kenapa di Jogja tuh banyak banget aktor-aktor bagus-bagus yang saya kenal, anak-anak teater garasi itu keren bang gitu. Tapi masalahnya kan kalau mereka tidak dikenal sama bapak yang di sini kan ya itu pertarungan yang susah banget sih. Itu pertarungan yang memang ya di titik ini tuh kayak kita mau coba bertahan di sini tapi pada akhirnya itu akan jadi percuma. Gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang memang kompleks sih sebenarnya. Kita ruang-ruangnya tuh yang oke, berarti kalau kita mau gini ada faktor resiko. Jadi pemetaan soal elemen-elemen yang lain tuh bener-bener muncul gitu loh. Berarti harus gini, berarti harus gitu ya. Itu dia Lo kenapa ada kemudian niatan untuk gue tabrak juga nih, someday lah gitu. someday. Aku someday pengen nabrak gitu. Maksudnya setelah aku bikin Ali Topan itu, aku pengen bikin satu lagi gitu kan. Tapi aku benar-benar mau nabrak. Tabrak aja, bro. Ya nanti. Tapi kan Gue tabrak lu, friend ya. Pulsa panjang saya, Bang. Aus. Jadi gua dulu pernah dapet, ya, gua dulu pernah ikut sinetron, friend. Ya. Masih kan mau. Iya, gua orang sinetron gak apa-apa anjing. Penulis gua
namanya Imam Tantowi. Kita bikin film, bikin karya, selain jadi tontonan, kalau bisa jadi tuntunan. Anjir. Wah tuh kan. Dan dia memperlakukan filmnya seperti anak. Sayang banget dia sama ininya. Ya akhirnya ya udah. Gua ya seperti tadi gue bilang. Nih doi udah Tuhan bagi karyanya sendiri nih. Kata kasarnya Jim, siapapun yang main jadi. Kasar kan gua ngomongnya tuh Jim. Ya maaf kata nih, kayak lu bilang tuh kemarin tuh. Anjing ya. Jeremias Woman from Rhode Island. Emaknya aktingnya lebih bagus dari Iya. Ya, itu lain inilah maksudnya. Tapi emang, ya kalau gue sih, ya Ali Topan kan role model, buat anak-anak kecil zaman dulu. sampai sekarang gue percaya. Kalau gue juga, ya musik apa gitu juga, salah satunya Ali Topan lah. Ya. Bukan dari musiknya ya, dari pengkarakteran sound sampai kayak gitu. Tapi emang ketika dia lagi ngedeketin ini, ada tuh acting yang dia di ini. Oh, mana? Ya bahasa mana tuh. Nah, gue dapet, nah ini Altop nih. Yang dia ngobrol gitu kan. Mau kemana? Gue ngadep sana. Oh itu. Gue seneng tuh pas lagi itu. Suka gue. Wah ini di Ali Topan ini, mulai nih. Gue waktu pertama kan yang bakar-bakar kan, trat. Ya mungkin emang Gevardnya emang lagi sibuk banget kelihatannya gitu. Ya gitu ya. Kalau gue ngeliatnya gitu. Tapi pas lagi yang di situ, oke. Ini dia nih. Itu bukan yang asoy itu, Pre. Wah, part yang ini aja gue suka tuh Jim. Ketika anak Karenina kabur dari penjaraan si anak ini nih, ormas ini nih, ketua ormas tuh yang ke si boy ke warung seni, dia cabut naik motor pas lagu lu tuh duduk ngobrol biasa aja friend. Tangannya si Altop megang ininya dia dialog. Wah, kawin nih berdua nih dialognya. Ada dialog ya, dari geraknya ada dialog ya. Itu emang udah. Gue suka emang Sin Karenina sama si Altop aman. Walaupun gue agak terganggu mungkin dengan gayanya si anak Imo, siapa dulu yang tatonya banyak tuh? Yang kencing. Si Onat. Anak Imo. Anak Imo kan dia. Iya. Killing me inside. Tapi itu lumayan, friend. Onat di situ. Scene kencingnya itu emang anjing. Makanya gue tanya kan dia. Nat, ini scene kencing itu dari lu atau harus sutradaranya nih, friend? Dia bilang sih dia. Walaupun gue sedikit nggak percaya. Agak itu sih gue yang bikin itu. Kan. Jual nama dia sekali Onat tuh. Gua pertanyaan gue ke Onat sama siapa? Sama Baby juga. Siapa? Gua suka banget scene kencing itu tuh. Siapa yang bikin? Lu ya? Iya, oke lu. Kalau sampai aktor punya option begitu, Bang. Gua terakhir nonton film Indonesia yang ada scene begituan. Opera Jakarta. Anjing 80-an. Raisa Etapi sama Soraya Peruca di pantai berdua ngobrol. Air kencing Raisa Etapi pernah ngobrol. Jadi kamu nanti salaman lagi. Oh, udah enggak usah. Itu ya. Oke lo. Itu oke. Cakep itu gua suka tuh ya. Ya itu
itu kan bercandaan sehari-hari kan. Kalau sama anak-anak kan. Jadi Oh, gitu Film deh. kan tentang kehidupan. betul. Itu yang kita hidupkan. Belum keluar potong-potong aja bercandaan sehari-hari gimana? Gue lagi penasaran. Iya enggak ya itu kan Oh. setiap kali gue bikin film kan gue selalu coba memasukkan realitas yang terjadi yang kemudian disisipkan ke dalam film. Iya. Ya itu yang membuat film hidup kan emang itu dia. Jadi itu emang lu juga bener sering lihat gitu ada teman. Sini lu tinggal nggak gue? Kan banyak bercandaan yang tiba-tiba abis masuk bol, bau apa nih, bau bol anjing kan, gitu kan banyak gitu. Sampai sekarang masih. Iya. Ini apa nih, friend? Apaan tuh? Bodong. Wangen. Ya kayak gitu lah. Iya. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh selalu jadi gimmickku yang selalu aku mainkan di setiap hal yang aku bikin sebenarnya gitu. Setuju. Tapi yang lucu adalah kakaknya ini, anak Karenina. Wah, ternyata band Gout. Wah, ini Kak Ika ya siapa namanya? Ika. Oh, Ika. Kak Ika siapa ini friend? Nggak tahu, nonton aja. Yoi, itu menarik banget tuh. Gue suaminya Kak Ika, gue yang menarik itu kalau gue, friend. Sudah makan toh? Ini dong bahasanya dia ya. Farid Stevi. Ya kalian tahu lah siapa dia lah. Iya, Farid Stevi. Kita mau pas dia udah gol, buah, tuh. Langsung hilang Kak Ikanya kayak begitu muka Paris. Tapi 2 hari setelah film, drummer gue si Pandu dapat nih IG-nya si Freddy tuh ya. Freddy kok nggak salah. Anjing ngapa nyari IG-nya, bro? Nyari IG-nya. Iya siapa? IG-nya Kak Ika. Gue dapet nih IG-nya. IG siapa sih gue bilang? Wah, dapet aja lu. Si Pandu. Oh, Freddy. Oh, Freddy. Kayak tipenya Freddy itu, friend yang. Oh, Kalau Pandu kan tipenya kecil-kecil gitu. Ini Kak Ika nih. Ngomongin tetap Kak Ika namanya. Oke, kita masuk ke keluarga Ika dulu nih, bro. Iya. Lu kok bisa milih Farid? Farid. Wah, ya. Itu kan menarik, bro. Ya memang salah satu hal yang selalu membuat aku seneng tuh apapun yang aku bikin, aku tuh kayak punya tanggung jawab untuk membawa mengekspos teman-teman Jogja gitu loh. Cakep. Buat terlibat dalam film. Iya. Aktor, musik, Iya. temen gitu-gitu. Makanya kan Skena lah ya. Ya semua orang yang terkoneksi di Jogja tuh selalu pengen aku coba bikin gitu. Nah, terus kan memang Ika yang kita punya di sini kan memang kenapa dia kabur dari rumah karena dia memilih untuk merdeka dari keluarganya yang berantakan itu dan menentukan pilihannya sendiri. Sehingga ketika kita coba untuk membuat itu menjadi sesuatu yang yang make sense buat generasi hari ini, pilihan dia untuk kabur tuh kayak gimana ya gitu. Nah, dan kayak kiblatku sama Mas Bandis. Si Segidok itu. Oh iya. Segidok kan itu kan dia kan Mas Bandis sama Mbak Ina kan menepi di pinggiran Bantul. Hidup di sana dengan rumah di tepi sungai, nyaman, tenang, memelihara hewan-hewan peliharaannya mereka yang kemudian itu mereka hidup bahagia dengan memilih jalan hidup yang mereka punya, gitu. Wah ini Mas Banis ini kayaknya figur yang menarik gitu loh, dimana ketika mereka memilih untuk menepi dari hiruk pikuk kota dan hiruk pikuk masalah mereka kayak gitu. Nah itu kemudian, kayaknya Ika kita bikin kayak gini nih. Oke. Gitu. Jadi memang itu pilihan ya kita anggap bahwa dia kuliah di Jogja, nyaman dengan atmosfer Jogja sehingga kemudian pilihannya jadi clear kenapa dia memang memilih untuk hidup dengan kalau balik ke Jakarta juga hanya untuk disiapkan menjadi penerus bapaknya dengan keluarga yang seperti itu segala macam mendingan dia cabut. Tapi cabutnya harus dengan alasan yang jelas gitu. Itu emang jelas pemilihannya jelas. Nah itu dia gitu makanya dari situ terus kira-kira siapa nih yang bisa memerankan suami gitu, Kak Ika, ya kan? Nah, Namanya juga kita nggak tahu brand namanya siapa suami Kak Ika itu ya. Tapi dibikin Ika tuh memang lebih enak. Mbak Ika gitu, anjing. Pak Ika lah kita sebut Pak Ika. Ini suaminya. Kirain mbaknya. Kalau mbaknya tuh dan kata Mbak Ika tuh jadi sampai film selesai jadi tetap seksi gitu. Karena kan waktu di film Alitopan 70-an, Bran. Yati Octavia, kakaknya. Titik Sandora. Iya. Wih, itu celingnya kan ampun-ampunan, Bran. Dia mau mampir Titik Sandora dia ada crush.
tersendiri dia. Emang dia ada masalah? Iya. Muksin kali, Muksin. Langsung dia anjing. Dia mau keluarin itu. Anjing. Cemburu sama Muksin dia. Oke tuh, akhirnya kenapa milih Farid Stevie, my friend? Nah, abis itu pas kita udah mulai cocok dengan bentuk latar belakangnya si Ika, terus berarti dia nanti suaminya kita bikin harus seniman nih, beneran nih. Ya udah, oke. Siapa? Kita lagi cari-cari. Angga kan juga dekat sama Farid kan. Ya kan karya-karya Farid berapa biji di Visinema gue lihat. Itu dia, makanya langsung Angga bilang Farid aja. Cocok kan bilang gitu kan. Makanya begitu pas kita syuting Farid datang, anjing aku dikerjain Make sama sense. kalian. Make sense. Ya lu harus keluar dari rumah sih kalau suami lu begini. Bener, dia bilang ke Jimmy. Iya. Alasan orang tuanya kuat ngejaga karena yang kayak kakaknya, ya wajar. Iya, daripada Gua juga dapet kalau Farid Stevie. bapaknya aneh karena gue getok tuh si Farid ya kan. Susah-susah gua gedein. Iya, dia kerja cuma jagain anjingnya. Iya. Make sense habis. Untungnya tuh looknya Farid bukan yang kayak sekarang kan yang dibotak, yang dibotak semalu tuh. Untung bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan kalian lebih marah lagi kan pasti kan. Oh, dulu masih yang lawan. Pantesan protektif orang tuanya. Begitu kan gua kirim kan, wah foto nih tak. Gua kirim, "Wis, apa kabar my friend?" Pas tayangan. Heeh. Jadi setelah tayangan dibalas sama dia. Kayak Farid Stevie tapi 420 ya. Farid 420. Iya. Aku tapi fashion statementku 420 ya. Aduh, hippie gitu soalnya dia. Nah, lo kalau gua tanya sekarang kok milih dia? Kan dia bukan anak Jogja nih. Morpem. Nggak bisa bang, kalau itu Oke. harus tetap main tim musiknya tetap harus Jakarta bang. Oke. Gitu. Jadi kalau kemudian ada dom, ada girl gang itu kan memang sampingan-sampingan yang buat pinggirannya. Tapi main timnya memang harus apa namanya band asli Jakarta. Iya. Gitu. Nah dulu tuh waktu itu yang aku bayangin pertama awalnya The Brandal awalnya. Terus kemudian tapi entar dulu deh, maksudnya kalau pakai lagu itu tuh karena jadi agak terlalu keras rasanya. Karena kan yang kita butuhkan kan soal romansnya juga kan, gitu kan. Ya terus ya sambil nulis, sambil denger sampai ketemu Kuning kan. Wah ini dia nih. Maksudnya Kuning itu tuh punya kayak dua sisi mata uang. Masih. Menarik nih. Dia kalau kemudian dibedah itu tuh secara rasa ya, secara rasa. Dia tuh bisa keras tapi sekaligus manis gitu loh. Jadi kayak ya feelingnya bener-bener rasanya kayak wah ini kayak sesuatu yang solid banget buat dimasukkan ke dalam main timnya Ali Topan gitu. Karena begitu kemudian maksudnya pas waktu posisi aku nulis itu lagu udah kayak setiap hari tuh aku nulis dengerin itu terus dan semakin lama kayak ngeblend aja gitu bang. Antara naskah sama yang kubayangkan sama musiknya gitu. Jadi kayak jadi satu kesatuan yang wah ini nggak mungkin nggak terjadi sih gitu. Jadi ini harus diperjuangkan. Ya itu feelingku gitu. Aku pengennya kayaknya memang ini nih gitu. Tarik ulur akhirnya sama produser lagi-lagi kan. Tarik ulur, ngobrol gitu lagi-lagi kan ya tahu sih dia kayak bilang-bilang tadi bang gitu kan. Tapi kali ini yang ini nggak bisa, yang ini harus diperjuangkan mati-matian. Gitu. Karena nggak mungkin lah tiba-tiba bentuknya begitu, terus komunalnya kayak gitu, tapi lagunya juga harus ngikutin pasar, terus lagunya maaf kata ya band-band yang yang bukan ke temanya kayak gitu. Itu kan jadi fals banget kan, gitu. Makanya langsung ya itu aku berjuang mati-matian nih. Ini harus sesuai dengan playlistku. Gitu. Hanya dipenuhi. Gitu, dibeli langsung. Itu emang ini banget ya maksudnya. Anak Karinana keluar Dream Girl. Ada Dream Girl. Ya gue itu kan Ali Topan kan kalau ini kan lagunya Beatle ada judul-judulnya kan gitu kan. Itu ada tuh di Bible-nya ada tuh. Bible-nya ada. Ada.
emang waktu gue bacok nih kenapa gak stun sini biar lebih ngehe orangnya. Sebenarnya gitu kan. Iya. Mungkin ya dua mata pisau itu, jadi agak manisnya gitu kayak yang dipikirin sama Teguh Esai. Cuman pas itu kayak pas mau ketemu orang ada dom gitu, iya dom itu kan brengsek gitu ya maksudnya. Iya kayak kokni gitu, medok pren, nyanyi aja belum medok pren. Iya. Berasa ya Jogja didatengin orang dari luar kota gitu, berasa gitu. Tapi lu emang pernah ini ngasih terinspirasi film-film yang dengan soundtrack gitu ya? Maksudnya kan sempat ngetren tuh 90-an ya? Iya. Yang kasus soundtrack rock atau segala Banyak lah, Forrest Gump juga soundtracknya banyak banget tuh. Buan kan itu. Ya. Sebenarnya kalau referensi film-film itu ya film-film Inggris sih. Maksudnya kayak ya film-film di gayanya Guy Ritchie. Oke. Terus kayak Trainspotting gitu kan memang soundtracknya kan wah manis-manis cakep-cakep banget kan. Terus habis itu film-film supporter kayak Football Factory, Our Days, This Is England. Terus itu kan soundtrack film-film itu kan apalagi kalau tambah film-filmnya John Carney tuh ada Sing Street, Begin Again gitu-gitu lah itu mereka tuh bener-bener bisa banget membuat segala situasi yang terjadi di dalam scene itu tuh ngeblend sama pilihan musiknya gitu. Nah jadi sebenarnya kiblatku tuh memang berangkat dari sinema Inggris gitu. Dari era-era 90 2000-an gitu tuh yang kemudian ya itu kan generasiku kan yang lalu ya aku tuangkan ke Ali Topan yang sekarang itu. Makanya pilihan-pilihan musiknya ya model kayak gitu. Kayak kita tadi ngobrol ini ya, Rod Stewart Angel. Oh ya. Jadi gue inget scene Charlie Angel kan filmnya kan ya begitulah ya. Iya. Cewek, gemes-gemes gitu lah ya. Tapi gara-gara lagu Angel itu gue inget scene Charlie Angel. Jadi si Drew Barrymore naik kalau nggak salah terjun payung di pantai. Terus dia keluar. Dong, suara Rod Stewart, Angel came down to heaven yesterday. Ngentot juga nih lagu nih, bangke ya. Bukan versi Jimi Hendrix, kalau Jimi Hendrix kan beber gitu ya. Karena Rod Stewart kan ganteng gitu. Betul. Drew Barrymore keluar dari ini, iya kayak bidadari turun ya, bangke. Jadi memorable kan jadi. Memorable. Jadi scene itu doang tuh yang gue inget dari Charlie Angel tuh. Lu fisik banget jadi kalau tuh Jimi Hendrix. Kalau Jimi Hendrix kan Angel came giting banget ya. Gitu. Angelnya kalau pas Rod Stewart Angel came down gitu. Terus dia keluar dari pantai gitu yang strak gitu ya, anjing. Musik mah bisa begini ya. Padahal bisa jadi Rod Stewart lebih giting juga sama. Kayak kita nggak tahu juga ya, Bre. Teknis. Iya. Suaranya. Tapi gue yakin gitu tuh, Iya. Tapi pas pemilihan soundtrack di Ali Topan emang gue merasakan hal-hal seperti itu. Iya. Ya dia nggak gue pungkirin, gue bangga banget sih kalau di layar lebar ada pas lagu kita, sama Pandu. Ya gitu ya juga gitu. Gile. Terus masuk kayak gitu. Tapi emang Kuning itu ada kesamaannya kayak Ali Topan. Ali Topan itu kan novel itu udah bagus ya. Jadi tinggal lu gimana bikinnya, mau lu bikin apa gimana bisa. Sama kayak Kuning itu emang notasinya udah bener, mau diapain juga. Mau diolah-olah dengan bentuk apapun mau jadi diolah, kan. mau diapa, lo mau bikin raw, mau bikin itu apa, liriknya juga. Lirik yang juga nggak ngomong-ngomong, nggak menye-menye. Gitu. Tapi puitis. Puitis tapi. Iya. Dibikin brengsek bisa ya. Betul. Itu dia makanya. Ngehe itu. Marki peren kerjaannya itu ternyata. Itu gila sih. Marki, notasi sama lirik ya. Cakep banget itu. Padahal kan sempat ada juga di lagu yang tentang Ali Topan apa? Ada. Antariksa, friend. Iya. Planet berbeda. Planet berbeda. Oh ya, planet berbeda itu ya. Tempat pas lagi di calling sama si Tipot, planet berbeda, pernah ada Teguh Esanya. Sebenarnya udah kepikiran itu Bang, itu Bang. Tapi kayaknya tapi kalau dari ketukan nih masih ya kayaknya kuning deh. Iya, sempat mantepin juga tuh, sempat milih-milih juga kita. Gitu. Wah, ada Teguh Esanya. Nah, kalau pemilihan Arisya Saleh ada sebagai Opang tuh, Opung Berpang. Ya itu wajib sih itu. Sebagai ininya, ya, memorable kan. Ininya. Betul. Jadi sebagai cameo yang memang kayaknya diperlukan gitu loh. Nah niatnya kan memang kita mencoba
kebutuhannya adalah untuk mencoba menggandeng penonton-penonton 90-an untuk ditarik ke ini gitu. Karena tujuannya adalah ada Arya Sihasale nih, Ali Topan yang lama nih. Ya, ada gitu. keterwakilan lah ya. Ada keterwakilannya. Itu awalnya kita memang Politis juga berpikir boleh. bisnis. Bisnis. Tapi oke tuh. Itu pure bisnis. Ali Topannya anak SMA gua itu. Oh iya. Oh itu satu Sekolah ya. Tapi nggak pernah sekelas. Jadi anak-anak lagi pengen jadi anak pang, dia tiba-tiba datang ke sekolah rambutnya merah. Weh. Yes. Kan model doi kan. Di kantin. Buka topi. Dia sendirian doang yang merah. Dia doang, friend. Dan ganteng masalahnya kan. Buka aja. Pengen kan lo rambut merah tuh anjir. Dia tai. Wih. Nenteng Bas juga udah cakep lo, friend. Kata ya udah lah. Mau ngapa-ngapain juga udah cakep. Iya, itu alasannya sama guru, katanya dulu ada pemotretan, katanya. Emang lu masih ada pemotretan lu berkali-kali? Nggak, sayang aja, malas saya gue itemin, katanya. Wuish. Ya itu, pas negosiasi sama guru, Bu, saya soalnya nanti masih ada ini. Ya, Udah menang ya, udah menang di depan, friend. ya sebenarnya kita juga bisa juga sebenarnya. Waduh, ini buat pemotret. Alah kamu. Guru itu kalau gurunya lu kali anjing ya. Wah, speak doang kamu. Persuasinya bagus emang doi, friend. Persuasinya bagus. Gue pas dia reuni juga itu, jadi pas lagi di syuting katanya. Tapi kemarin nggak datang dia kan? Iya, kemarin nggak sampai datang. Oh, dia nggak sempat datang. Ya, lagi ngurusin filmnya Oh juga kan? iya, ya doi produser juga kan Alenia. Iya. Filmnya lagi tayang juga kan? Ya, bareng sih ya kalau nggak salah ya. Makanya jadwalnya tabrakan. Nah, gue termasuk seneng tuh mau penyedia, Bro. Nuansa timur mulu di Oh iya, benar. spotlight dia. Nah itu maksud gue tuh dia, wah ini selalu apa human interest ya, cerita kisah-kisah tentang inspirasi. Ya. Yang gue suka dari dia tuh, ya udah gue bikin film yang begini nih. Udah bold lah dia ininya, karakternya aja. Kuat sih, sebenarnya kuat banget sih. Iya. Buat ekspos Indonesia Timur. Ya, lu juga bisa, lebih ya kan. Tapi nextnya kayak soalnya pas lagi datang ke sini juga lagi preskon nih. Oh gitu? Abis pulang preskon, tadinya lagi ada lagi dong. Ada. Lo pengen garap apaan? Kalau kasih dikit aja nggak seharusnya ini. Lagi bikin ini series zombie. Wah. Lagi ngerjain. Horor lagi nih. Enggak horor, ini jatuhnya action thriller. Oke. Gitu. Jadi dulu kan apa? Penggemar nonton film horor juga. Film zombie juga. Film zombie itu juga suka juga kan. Gitu terus ya waktu saya bilang di tahun 2020 ketika kita mengembangkan cerita itu kan kita coba bikin zombie tuh. Oke, wah ceritanya udah jadi tuh. Wah ini mantap nih. Nah begitu kemudian kita ajuin ke produser mau, tapi nih kita bikin series ya. Karena kalau di bioskop ya tahu sendiri, bioskop lagi lumpuh kan. Jadi si produser tuh punya jaringan OTT lokal lah gitu. Hanya kita bikin tuh, bikin series 6 episode zombie gitu. Nah begitu mereka oke nih, tapi budgetnya kacau, friend. Budgetnya kacau banget lah. Akhirnya dari situ kita, wah ini gimana ya? Yaudah kita mengkondisikan aja. Jadi kita bikin zombinya cuma satu doang. Oke. Nggak banyak. Nggak banyak ya. Tapi cerita manusia-manusianya yang ada di dalam situ yang kita mainkan. Gitu. Soal seorang anak yang menjadi zombie yang kemudian itu anak seorang lurah yang kemudian sama bapaknya diumpetin dari penduduk sebenarnya gitu. Jadi konflik manusianya yang kemudian kita mainkan. Bors kan, jadi terus setelah beberapa waktu berjalan, nah ada produser yang lain kayak, ayo kita bikin zombie yang proper yuk. Kita bikin sesuatu yang zombinya nyerang kota. Gitu. Wah ini. Kita tulis tuh, semi kolosal nih. Kolosal. Jadi kita bikin memang kita bikin sebuah kabupaten fiktif di Jawa Tengah, namanya ya kabupaten itu gitu kan, yang kemudian memang dia terkurung oleh sungai-sungai besar gitu. Artinya kalau orang mau masuk ke tempat itu harus lewat jembatan. Di kota itu ada virus yang merebak nantinya, yang kemudian orang-orang itu akan jadi mayit namanya. Jadi terputus nanti nih. Nanti akan terisolasi, orang-orang akan tergigit, kota-kota akan berantakan, orang-orang akan bertahan hidup
gitu. Jadi harus survive dari kejaran para si zombie-zombie ini gitu. Oh, namanya mayit jadi ntar. Namanya mayit. Kita pengen coba melokalkan itu kan. Jadi sesuatu yang memang dikenal oleh penonton gitu. Begitu kita udah bayangin, wah oke nih, keren nih kita bikin. Habis itu begitu kita persiapan, anjir berat banget ternyata bikin film zombie banyak gitu. Karena kan butuh ekstras ribuan kan. Karena zombinya ada ratusan puluhan itu kan. Ekstras semua tuh bang. CGI kan bisa. Ya tapi memang kalau nggak perlu banget harus praktikal dulu lah bang. Kita upayakan di situ dulu gitu loh. Itu yang paling penting itu. Jadi kita punya ekstras banyak banget. Wah habis itu ngedirectnya anjing susah banget. Kacau banget bang. Anjing kemarin kita lagi jalan syuting nih. Lagi 4 hari syuting. Hari keempat tuh kita lagi pertama kalinya ngerjain scene ada satu orang dikejar puluhan zombie gitu bang. Posisinya aduh itu ngurusin ekstrasnya aduh bang rumit banget bang gila banget tapi ya itu memang oke. Berarti dari kemarin kita udah menganalisa berarti besok kita nggak bisa nih kayak gini jadi kita kita harus janjian gitu karena kan memang di awal tuh kita udah janjian layer pertama tuh nanti kalau ada ratusan zombie yang muncul layer pertama harus dancer, stuntman gitu jadi biar mereka punya gestur yang dipercaya gitu gerakan-gerakannya asik ya. Gitu. Nah sisanya kita kasih ekstras yang biasa gitu bisa gitu loh. Nah cuman kan kemarin karena kita syutingnya di Temanggung gitu jadi di sana juga koneksi anak-anak teater dan saya tuh nggak ada ya maksudnya agak susah nyarinya jadi kita kayak pakai warga-warga yang mau aja gitu. Wah itu anjing pusing banget itu ngerjainnya. Di workshopin aja bro. Kita udah dari pagi tuh udah diputerin video, di workshopin itu setengah hari loh. Ya begitu take emang lah. Rumit banget tuh. Waduh. Soalnya kayak temen siapa Jeremias tuh di workshopin sama dia. Iya. Jadi warga situ di workshopin. Wah. Ya mungkin simsalabim bisa sama dia. Bisa. Memang sebenarnya kalau kasusnya bukan menjadi zombie bisa banget. Tapi ini kan menjadi zombie itu kasus khusus gitu. Maksudnya ekstras yang kita punya juga bukan hanya cowok karena misalnya kita punya 30 orang, itu tuh ada bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek yang semuanya kan punya perspektif beda-beda kan cara interpretasinya gitu. Jadi begitu udah diajarkan, diputerin videonya gitu-gitu, ya susah. Wah gila, tantangannya di sini makanya gila deh. Tantangan yang seru tapi juga bikin stres kadang-kadang tuh kalau lagi di lapangan. Wah. Diasah lentur juga itu nanti. Bisa. Memang. Ya, makanya nanti kita upayakan lah. Kan kita juga masih 2 bulan syuting kan. Ini masih hari keempat tuh ya kita tetap ada evaluasi. Tandanya habis 2 bulan harus ngobrol lagi kita nih prank. Nanti setelah 2 bulan gondrong ya bang. Saking stres. Jadi zombie. Soundtracknya siapa tuh? Siksa kubur perintar. Wah, belum tahu tuh. Nama doang zombie itu bisa kubur. Gile, mantep Ren. Nih gue tanya nih, ini agak menarik juga gue. Banyak teman-teman dari Jogja nih. Kalau dulu kayak di tahun 60-an kan kayak ada British Invasion, friend. Datang ke Amerika, kalau ini agak banyak sekarang teman-teman dari Jogja kiprahnya ya mungkin karena demand-nya makin banyak juga kali permintaan dan oke friend. Cuman emang rata-rata emang anak Jogja kalem-kalem atau belaga kalem friend. Nah ini nih gue pengen nanya juga deh. Waduh nggak ngerti deh bakal itu bang. Tapi gue berapa kali ketemu kru-kru atau teman-teman Jogja bro, kalem-kalem. Kalem, tapi kan kalau ngomong begini, Pren. Awalnya gini kan? Iya. Ini kalau udah mabuk ya? Apalagi udah mabuk ya? Asu. Ya itu udah jubret gitu sebenarnya. Ya, nggak tahu. Dulu anak isi dulunya. Siapa? Gua. Lu tak? Nggak, di UNY dulu. Ikip Jogja. Seni rupa juga lah. Seni rupa. Ya seni rupa yang nanggung. Gagal. Ngambil jurusan apa dulu seni rupanya? Kalau di IKIP kan memang nggak ada penjurusan kan, jadi memang pendidikan. Buat ini ya, buat guru kan. Buat guru. Jadi memang
ya semuanya dipelajari waktu itu. Itu awal-awal lo ke film gimana, Fren, dari seni rupa ke filmnya? Jadi awalnya setelah gue belajar ya seni rupa kan, maksudnya seni rupa terus akhirnya gue menemukan desain sama animasi gitu. Oke. Terus, dari animasi. Iya. Animasi. Jadi dulu waktu dulu tuh gue sering ikut kayak kalau geng isi tuh ada si Blangkon CS tuh. Oh, si Blam. Blangkon itu kan suka bikin pameran-pameran kecil gitu kan. Nah gue selalu ikut tapi gue bikinnya video art gitu. Jadi gue bikin media, mix media gitu, terus gue bikin ada ya model-model animasi yang gue bikin gitu. Nah sampai titik itu tuh abangku itu editor film. Dia dulu syuting manten lumayan tuh. Jadi kita punya handicap gitu ya? kawinan gitu kan. Kita syuting manten bayar 1 kali ngejob kan sejuta gitu lumayan gitu. Terus wah ini kayaknya menarik nih gitu kan, belajar editing. Jadi animasi bumpernya tuh kita bikin canggih-canggih lah gitu kan. Tapi syutingnya gitu-gitu aja gitu. Tapi animasinya kan yang ngejual jadi mahalnya. Jadi paketannya ada animasi opening loh. Nama kalian jadi keren gitu kan. Makanya bayarnya mahal gitu. Bisa gede-gede tuh ya. Bisa gede-gede. Oh, tambahin animasi di spot lain. Bisa. Dan dari gitu Pemikiran bisnisnya oke dong. Ini makanya menarik nih. Habis itu kan itu setelah nyablon ya. Pokoknya aku ada proses. Oh, sempat nyablon juga. Sempet. Pokoknya Sama apapun. aja maksudnya lupa ya. Ya gimana awalnya ngedesain dijual di distro kan waktu itu kan. Dari harga awalnya kejual 500.000 sampai ada titik di mana 2 desain 100.000 kan bangsat ya waktu itu ya. Jadi kayak anjing mau makan apa nih, semakin banyak tiba-tiba harga semakin turun. Udah jadi paketan ke sablon gitu. Sablon gagal terus tuh kasusnya tuh, udah mulai demand-nya udah mulai ke apa raster gitu kan, gitu kayak. Oke. Nah, itu kan udah mulai makin pusing tuh. Dari berhenti nih kayaknya susah nih gitu. Sampai akhirnya kemudian menemukan syuting matanya itu. Begitu udah belajar alat kayak handycam gitu semuanya, terus ngedit segala macam. Wah, duitnya lumayan tuh kan. Habis itu ini masa depan gua nih. Jadi syuting manten nih, syuting kawinan nih gitu sampai di situ tuh. Nah setelahnya ya udah tuh gaul sama beberapa teman-teman Akindo, Akademi Komunikasi di Jogja kan, dia anak-anak broadcast gitu. Nah dia juga biasanya anak-anak tongkrongan juga gitu, termasuk kan kampusnya si ini Imam sama Imam. Oh. Nah di situ kan saya kenal sama anak-anak itu kan, terus ya udah tuh mereka ternyata banyak yang di film gitu. Tertarik tuh mereka mulai pada syuting bikin film-film pendek sampai dikenalin sama, kalau di Jogja kan ada Yosep Angginun, Ismail Basbet, ya anak-anak film alternatif lah gitu. Nah dari situ kemudian mulai tuh kenal film-film art house di situ. Wah ini nih menarik nih. Ya udah dari situ kemudian nyemplung. Tapi pengantenan masih lo ambil? Masih. Itu masih. Survival kit. Tapi shot-shotnya udah makin alternatif dong. Kagak juga, udah manteng aja. Manteng ya. Justru karena kenal film art, harus makin manteng kan jadinya kan. Makin terekspos ini. Itu tuh jalan itu. Nah, abis itu justru malah jalan karirku jadi beda sama teman-teman yang lain. Maksudnya ketika teman-teman bisa lewat jalur film-film festival. Oke. Akunya yang nggak bisa dapat ke situ. Malah justru akunya yang belok ke Jakarta terus ngerjain iklan. Gitu. Jadi aku itu langsung atau ada yang bawa. Maksudnya ya, kita kan memang biasanya kalau aku cari-cari setelah ngerjain video syuting manten itu ngerjain company profile kecil-kecil lah di perusahaan-perusahaan kecil di Jogja gitu. Tapi editingnya nanti aku setelah filenya dikirimin ke klien gitu, nah materi editingnya biasanya aku edit ulang tuh. Jadi kayak look TVC gitu lah Bang. Iya. Dikirim-kirim tuh, saya kirim-kirim ke Jakarta yang saya kenal, produser-produser nih perkenalkan saya Tata, jadi saya email gitu. Cakep. Ini soril saya nih gitu. Sampai suatu hari ada produser Jakarta, produser iklan manggil tuh, ngajakin ngobrol, terus ngajakin pitching gitu, keterima. Ya udah, habis dari situ jalan terus tuh iklan tuh dari 2010 saya sampai 2019 tuh. Sampai pandemi tuh yang bikin. Sampai pandemi, bam, selesai hidupnya. Film. Lockdown-nya kan. Tapi emang kadang lockdown itu beberapa orang mungkin agak keder. Orang yang kreatif malah jadi makin survive ya. Makin survive. Ayo, menemukan jalannya malah Jim. Yoi, menemukan jalannya. Harus lockdown, termasuk doi. Kalau nggak lockdown, masih ngerjain iklan gitu.
masih nganten. Tapi posisinya waktu pandemi itu wah apapun udah saya lakuin tuh bang. Jualan mie ayam saya bang. Oh, lu yang bener bro. Serius, Lu bikin ya, gerobak atau bagaimana? Bikin gerobak sama teman-teman. Jadi saya ada 3 orang itu patungan. Yuk kita bikin mie kayak mie Bangka gitu lah. Gitu kan bininya bisa masak kan. Yuk kita bikin mie Bangka kita bikin sendiri gitu terus kita jual-jualin. Jadi kita bikin kayak gerobak kedai kecil gitu. Iya. Itu kita bikin tuh sambil. Nah jalan nih gerobaknya? enggak, tapi Lock. di tempat. Oke. Tempat gitu. Kan lagi down. Iya kita lagi down kan. Nah terus posisinya awal-awal rame kan teman-teman laris tuh, wow laris gitu kan. Makin lama-lama sepi. Gimana ya kok sepi ya? Terus juga ternyata kan ya karena kita nggak bisa punya mental dagang kan, duitnya dikit gitu. Anjing apa lagi ya gitu. Balik lagi saya ke nyablon tuh, bikin lagi kaos. Jadi bikin desain, sketch, drawing itu, tapi kali ini saya kasih ke teman saya yang bisa nyablon kan, terus jual-jualin ke Jakarta gitu. Ini kaos-kaos. Jadi anak-anak iklan kan anak-anak yang dunia banyak-banyak kan. Terus jadi saya bikin ya tagline anak-anak iklan lah biasanya. Kayak yang model-model gitu lah. Terus budget pandemi tapi ada gambarnya apa gitu. Terus client is a god gitu-gitu lah. Terus jual-jualin ke sini. Makanya mereka beli tuh, banyak yang beli. Jadi saya bikin beberapa seri, wah itu hidup saya tuh. Jadi hampir selama 6 bulanan tuh yang hidupin saya juga jualan kaos itu. Sampai akhirnya dikasih. Nutup di 2 tahun itu tuh. Wah, itu kan karena celakanya istri saya lagi lahiran juga tuh. Wush, wah pokoknya. itu rezeki berkahnya. Ini aja film ini, friend. Ini bisa jadi film. Ini realita. Betul. Dan relate kemana-mana. Betul. Temen gua ada, bro. Lockdown, kaos yang nolong. Betul. Rumahnya karungan dipesennya ke Jogja. Ada. Pukul-pukul tuh punggung itu dia tuh ya. Kayaknya Anjingnya. Packing sendiri yang bikin gue kesel saya. Iya, itu Ini nggak ada yang bisa, kan lagi lockdown, nggak ada yang mau bisa bantuin kan. Anak-anak band, ini kagak ada yang bisa ini gimana nggak bisa keluar rumah. Padahal mau bisa aja sebenernya. Packing. yang ribet itunya kan. Iya. Packingnya. Gue sampai bisa packing tanpa harus pakai di sketch lagi, friend. Udah pakai cutter doang. lincah ya. Bak tuh, enggak itu. Gile. Kardus bisa gue cutter doang. Dak lipat dak shot lakban beres. Gue denger nih, lu sempat ngeband juga sebenarnya. Makanya di film lu selalu ada nuansa musik yang selalu perlu tampilin. Iya. Sempet. Jadi gue SMA kan di Jakarta kan. SMA di Jakarta. Terus di situ gue sempet ya main sama anak-anak Taman Asli lah. Itu anak-anak melodik lah, anak melodik dulu di Monami itu. Pang melodik berarti. Iya, waktu di Jakarta jadi gaulnya mainnya sama mereka. Itu kan seniornya kan ada si Apeng CS, terus ya anak-anak Kuro gitu-gitu lah. Nah, saya kan di situ kan masih baru banget gabung tuh di situ. Jadi ya udah ikut kalau mereka main kemana. Waktu itu biasanya di ini Nirvana. Oke. Zaman di Mampang itu loh. Itu Sampai lor juga ya ketemu ya di sana ya. Ya golongan-golongan itulah. Iya. Kayak gitu. Dan terus pulang ke Jogja, selesai kuliah, pulang ke Jogja malah jadinya ke hardcore gitu. Terus ya udah bikin band sama temen-temen, ya udah sempet ngeband sempet lama gitu. Terus masih lu jaga mimpi lu ngeband? Enggak. Jadwal sih. Soal sebenarnya kalau misalnya ngeband masih karena kan memang kita buat seneng-seneng ya, maksudnya ngeband tuh buat kan kalau di Jogja kan ada acaranya anak-anak YKHC-nya kan, OVOP, One Family One Brotherhood gitu. Jadi itu acara tahunan yang memang kita jadi kita kalau misalnya memang nggak ada acara ya udah kita nggak pernah latihan, nggak pernah ngapain, tapi kalau ada acara ya kita latihan, kita main. Jamming. Gitu. Tapi lo ada tertarik gak? Ada musisi mungkin legenda yang akan lo filmkan gitu? Ada mimpi-mimpi kesana nggak sih? Pengen. Siapa itu kalau ini? Belum tahu sih, tapi waktu itu sempet ditawarin Ahmad Albar. Gitu. Tapi gue nggak siap waktu itu. Maksudnya kan waktu itu gue masih bikin satu film horor gitu kan. Jadi tiba-tiba ditawarin biografi kayak gitu tuh kayak taruh deh kalau kayak gini-gini kayaknya secara mental dan secara pengetahuan kayaknya belum siap
Castingnya spesifik banget tuh Mat Albar tuh. Iya. Gitu. Kribo banyak yang seganteng dia susah itu ya. Bisa. Tapi anak sekarang banyak, friend. Look-nya udah Oke ya. udah oke. Tinggal cari di Instagramnya kan, wah. pengen. Tapi nantilah itu akan jadi impian yang harus terlaksana. Wish. Iya dong. Soalnya kita emang biopik musik nih belum ada yang nendang sih. Betul. Sampai terakhir yang kita sering lihat nih, usia harusnya udah ada. Pengen juga tuh kayak ada James Brown gitu kan. Ya kayak sekarang nih lagi tayang Bob Marley. Iya. Walaupun gue belum nonton sih Bob Marley ini. Katanya bagus tapi katanya. Yo, pengen juga gitu. Wah, Indonesia seharusnya ada tuh. Udah di stanza kayak gitu, gimana ada yang iniin. Ya pasar lagi, friend. Iya. Kalau kata ada band temen gue, pasar bisa diciptakan, friend. Itu enak menutup itu ya. Ya kadang kan tagline kan agak beda sama realita ya. Iya. Tapi ya. Nah, tapi gue percaya. Gue juga percaya. Gue juga percaya sebenarnya. Suatu saat bisa di breaking sih itu. Betul. Iya. Jadi, tapi memang effortnya harus bener-bener luar biasa sih buat ngedobrak itu gitu. Tapi gue percaya. Cuman Ada kan mimpi lu buat berdobrak itu kan? Apa? Mimpi untuk ngedobrak itu Ada dong. Itu emang harus dipupuk. Bahkan tahun ini gue juga punya rencana khusus buat bikin film yang gue akan harus breakthrough itu. Gitu loh. Terus kita tunggu tuh. Tuh, Bisa kayak tahun ini ya, doain aja harus jadi karena Amin. ini adalah film yang bener-bener pengen gue bikin. Pemainnya juga seperti kata lu Bang tadi Bang, pemainnya juga ini bukan siapa-siapa. Gitu. Nah ini kita karena gue ketemu sama produser sama tim yang bener-bener kita bikin apapun yang pokoknya ceritanya oke, pemainnya berbakat, udah itu aja. Gitu. Nggak peduli soal numbers, nggak peduli soal ini. Nah itu tuh yang sekarang, kita udah ada satu di frekuensi yang sama nih gitu. Jadi pas aku bilang, yakin nih kayak gini nih, karena nanti resikonya juga gede gitu. Maksudnya apa? Resiko soal penonton atau apapun itu. Lah buktinya kalau ada banyak juga kan film-film yang punya pemain-pemain gede tapi juga nggak jaminan jumlah penonton gitu. Wah mantap, kita sepakat tuh. Sekarang kita udah salaman, mari kita ciptain sesuatu yang kita breakthrough itu gitu. Jadi kita mau coba ini nih. Itu Bang. Jadi Abis itu kita ngobrol lagi, friend. Ya. Thank you Tak ya, udah ini nyempatin waktunya. siap, Kita tunggu lagi film-film berikut. mantap. Siddhartha.